Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan secara tidak langsung meneruskan gitu ya bahasan saya yang kemarin mengenai SWI dan Bapepti. Apakah SWI dan Bapepti layak untuk digugat secara class action karena menurut saya disfungsi. Kebanyakan money game ponzi dan terakhir yang berkedok robot trading juga diumumkan, diblokir situsnya tapi lambat ditindak. Kan sudah saya bahas kemarin ya. Bagi Anda yang belum nonton video saya yang kemarin, silakan nonton. Anda bisa lihat di sini videonya, linknya. Intinya di sana saya sudah terangkan bahwa misal kalau saya buka bank gelap di mall gitu ya, terang-terangan ya, tidak punya izin ya dari BI, nggak nunggu lama lah, nggak sampai sebulan, mungkin sudah dilaporin itu sama bank-bank yang legal gitu ya. Pasti disegel, saya punya kantor, ya kan? Bank saya pasti disegel, nggak usah nunggu lama. Kemudian kalau saya buka apotek, juga tidak punya izin, tidak punya apoteker. Meski saya jual obatnya benar nih, harganya lebih murah, tetap disegel karena nggak punya izin. Tambah lagi satu nih, yang kemarin saya belum tambahkan. Misalnya saya seorang dokter, tapi belum ada izin praktek, belum anggota ID gitu ya. Saya buka praktek di rumah, nggak nunggu lama itu, pasti disatronin, disegel ya. Langsung mungkin saya juga diadilin gitu ya. Oke. Tapi mengapa seperti money game ponzi, robot trading dan lain-lain lah gitu ya. Cuman diumumkan ini ilegal, websitenya oke diblokir. Nah yang diblokir bikin website baru atau dia umumkan pakai VPN saja gitu ya. Toh nggak ditindak, ya nggak ditindak. Kan lucu, cuman kasih pengumuman, kemudian memblokir, udah begitu saja. Ambil contoh, VTube diumumkan ilegal dari Juli 2020. Butuh sekitar 7 bulan sampai Februari 2021, baru benar-benar dihajar habis. Nah, itu puluhan juta orang akhirnya masuk. Kan ngakunya VTube ada 17 juta member, ya kan? Nah sampai sekarang nggak kelar-kelar itu VTube ya. Memang lagi diperiksa sih sama Bareskrim. Nah begitu juga robot trading. Ya, sudah 6 bulan lalu beberapa sudah diumumkan tapi tidak ditindak-tindak. Nah lucunya para buzzer robot trading ini, mentang-mentang saya pernah menginterview Pablo Benua sebagai lawyernya Gamara, dan dia juga saya pernah mewawancarai manajemennya Gamara di Bali. Saya dituduh sebagai bagian dari Gamara. Saya nggak ada urusan sama Gamara ya. Bahkan ketika Gamara pertemuannya dibubarkan oleh Bapepti, saya review juga gitu ya. Malah saya bilang di situ, Bapepti ketika membubarkan gathering Gamara yang sebenarnya bukan robot trading, benar karena Gamara ketika melakukan pertemuan yang berhubungan dengan produk-produk berjangka komoditi harus minta izin dulu, meskipun itu cuman gathering, walaupun itu cuman pertemuan. Maka saya bilang sama Pablo, makanya bro, lain kali mau bikin pertemuan pun yuk urus izin dulu lah gitu ya. Nah tapi hebat, yang saya juga sekaligus acungkan jempol kepada Bapepti, untuk sebuah pertemuan saja Bapepti bisa datang dengan beberapa wartawan gitu ya, membubarkan lah, padahal acara itu sudah mau selesai juga sih ya. Bagus, betul itu. Tapi saya mau tanya, berapa ratus pertemuan serupa? Bukan serupa sih, beda. Kalau robot trading kan jualan, ini nggak jualan gathering. Saya nggak bela Gamara ya. Berapa ratus kali pertemuan bisnis dari robot trading, BOP lah, Business Opportunity Presentation gitu ya, yang dilakukan di hotel-hotel oleh robot-robot trading ini, kok nggak dibubarkan? Jadi kemana aja selama ini fungsi pengawasan dan penindakan dari Bapepti yang sebenarnya punya fungsi penyidikan dan bisa melakukan sidik ya. Kemarin sudah saya bahas dengan Pak Hermawanto, pengacara ya, ahli hukum. Nah, oke, sekarang saya lanjut saja ya. Nah, baru-baru ini ya,
di Republika ya nggak baru sekali sih ya, pertengahan bulan Maret lah, tanggal 14 nih kita lihat ya. Nah, Republika menampilkan daftar investasi ilegal 2022. Pertengahan Maret nih, baru beberapa hari yang lalu ya. Daftar investasi ilegal versi SWI dan Bapepti. Nah, kita lihat sebagiannya saja nih ya. Investasi ilegal, perdagangan aset kripto ada 3 tuh. Kita lihat yang nomor 3-nya saja ya. PT Goldcoin Savlon International atau Koperasi Konsumsi Keluarga Goldcoin atau Goldcoin Co.id. Nah, Goldcoin ini terus terang banyak diminta oleh sebagian Anda untuk saya review. Tetapi karena kasus binary option, baik itu Indra Kents yang berhubungan dengan Binomo, Doni Salmanan yang berhubungan dengan Kotex, Kapten Vincent yang ngancam-ngancam saya, tapi dia juga afiliator dari Oxtrade, dan beberapa robot trading yang mulai bertumbangan, maka saya belum sempat nih membahas Goldcoin gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, pertengahan Maret diumumkan ini ilegal nih ya. Oke, tapi kita lihat ada yang menarik di sini. Nah, yang Goldcoin ini menariknya melalui SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara dari Pengadilan Surabaya Kota, kita bisa lihat bahwa Goldcoin ini sudah dipilotkan ya, sudah dipilot. Anda lihat di sini ya tabelnya. Nah, di sini di tabel sini terlihat tuh ya pemohonnya siapa? Hans Edward Hehakaya. Sepertinya dia mewakili Hermantoyo Adi Kusumo. Termohonnya adalah Koperasi Keluarga Goldcoin Internasional dan Rizky Adam SH. Petitumnya adalah 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Astaga. 2. Menyatakan termohon 1 dan termohon 2 pilot dengan segala akibat hukumnya. Menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dalam pernyataan pilot ini menurut pertimbangan pengadilan niaga. 4. Menunjuk dan mengangkat Louis Z. Mamusung SH, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana surat bukti pendaftaran kurator bla 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 bla. Ditunjuk dia sebagai kurator ya. Nah, jadi dia ditunjuk sebagai kurator dalam proses kepilotan dan dari termohon 1 dan termohon 2. Jadi, Goldcoin ini sudah pilot. Nah, tapi sepertinya terlambat lagi ini ya. Baik SWI maupun Bapepti mengumumkan sesuatu yang sudah pilot ya. Jadi saya nggak usah review lagi ya Goldcoin ya, bisnisnya gimana, bisnisnya sudah pilot ya. Dan SWI maupun Bapepti sudah menyatakan ilegal. Nggak usah lagi ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya. Di Republika ini juga diperlihatkan daftar investasi ilegal perdagangan robot trading ya. EA50 sudah scam. OPA FX ini sepertinya dari luar negeri. Net89 atau Smart X sudah tutup juga. Auto Trade Gold sudah dinyatakan ilegal dan withdrawnya sudah 3 bulan tidak cair-cair. Nah, nanti sebentar lagi saya ulas sedikit mengenai Auto Trade Gold ya. 3 bulan maintenance nggak selesai-selesai, kayak VTube gitu ya, maintenance bisa 1 tahun ya. Viral Blast sudah tertangkap orang-orangnya. Rebot Look, saya nggak tahu ini bukan dari sini gitu ya, bukan di lokal kali ya. DNA Pro ya sama, AB dari Turki mau ke Rusia nggak bisa masuk, katanya mau pulang ke Jakarta, cuman nggak tahu lagi beritanya. Dan sudah disomasi oleh para founder, co-founder dan leader ya. Nah, siapa lagi itu? EA50 ya sama kayak di atas. Sparta. Nah, ini menarik ini Sparta. Saya nggak akan bahas bisnis plan-nya seperti apa karena Sparta sudah dinyatakan ilegal. Buat apa lagi saya bahas bisnis plan-nya gitu ya. Dan lucunya Sparta ini sudah dinyatakan ilegal, alamatnya tahu di mana, tapi nggak pernah disegel gitu. Ya, nggak pernah disegel gitu. Kalau Gamara mengadakan pertemuan aja langsung dibubarkan, ini nggak pernah disegel. Malah iklannya hampir setiap pagi muncul di 2 televisi nasional. Aneh kan? Nah, apakah ini akan terulang lagi? Kan tadi saya sudah kasih ilustrasi. Kalau saya bikin bank abal-abal, bikin apotek abal-abal, atau saya kalau dokter praktek tanpa izin kan langsung ditutup. Lah ini sudah diumumkan tapi sering iklan di TV, nggak pernah ditutup kantornya. Saya bingung ini ya. Fin 888 ya sudah scam. FSP ini Fahrenheit ya.
Nah, yang menarik, yang nomor 7 ini, yang DNA Pro, kan sempat disegel oleh Kemendak, ya. Ya, Bapepti juga di situ ya. Tapi kenapa cuma DNA Pro yang disegel, yang lain tidak? Itu juga kan menimbulkan pertanyaan. Ya, padahal ketika DNA Pro kantornya disegel, tidak perlu tuh aduan masyarakat. Nah, itu benar. Saya acungkan jempol. Di sini ditutup. Ya, benar. Tapi kok yang lain enggak? Ini kan juga aneh, ya. Inilah yang mungkin luput ya dari pengamatan kritis. Ya, saya mencoba kritis kali ini tidak hanya kepada perusahaan-perusahaan abal-abal, saya juga kritis sama pemerintah ya. Boleh dong, karena saya mewakili masyarakat supaya jangan sampai banyak masyarakat yang tertipu. Coba kalau waktu dari 6 bulan lalu robot-robot itu sudah diumumkan ilegal dan langsung ditutup, pasti tidak akan banyak korban kan? Ya. Nah, yang saya tadi janji ATG, kita lihat di sini. Nah, di sini ATG mensyaratkan kalau Anda yang mau withdraw harus beli voucher dulu $50 atau 50 USDT gitu ya. Kalau Anda nggak beli nggak bisa withdraw. Nah, disinilah harusnya SWI dan Bapepti bertindak tegas lagi. Atas dasar apa harus beli voucher dulu? Orang mau withdraw kok dipersulit. Nah, ya kita tunggu ini aksi dari SWI maupun Bapepti menindak benar-benar tegas ATG ini. Ya, jangan pilih kasih dong. Ya, yang lain kalau withdraw meskipun nggak lancar nggak harus beli voucher tuh $50. Kenapa ini pakai syarat beli voucher dan didiamkan saja? Tidak dong, kan sudah ilegal. Ya, nah inilah hal-hal seperti ini yang sangat saya sayangkan. Nah, ini terakhir sepertinya ini afiliator dari ATG. Mari kita tonton hiburan singkat sini dari afiliator. Ya, kayaknya afiliator. Kalau bukan afiliator nih artis yang direkrut oleh ATG. Kita lihat ini lucu sekali. ATG 5.0. Oye, 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 Josh. Asik kan videonya ya? ATG 5.0. Oye, oye, Josh. Iya, Josh. Ya, Josh nggak bisa withdraw, malah harus beli voucher ya. Jadi di sini saya mencoba fair. Selama ini saya banyak mengkritik money game, mengulas money game, robot trading Ponzi. Sekarang juga saya mengulas kinerja dari badan-badan pemerintah. Berfungsilah dengan baik gitu ya. Jangan telat terus. Kalau sudah dinyatakan ilegal, segel aja. Kalau sudah ditegur nggak mau diperbaiki, segel, nggak usah tunggu 6 bulan ya. Jadi demikian masukan saya kepada SWI maupun Bapepti ya. Jangan kalah cepat gitu ya. Ya, kalau Anda disfungsi seperti ini terus, kalau ada masyarakat yang nggak terima Anda digugat class action bisa loh. Ya. Jadi demikian saja bahasan saya yang singkat ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.